Lu pernah ngerasain gak? Hidup lu kayak muter di tempat. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur. Lalu besoknya ngulang lagi dengan pola yang sama. Dan yang paling nyesek, lo tahu kalau lo sebenarnya punya potensi lebih gede. Tapi kayak ada tembok tak kelihatan yang bikin lo stuck. Kalau lo pernah ngerasain itu, berarti video ini emang buat lo. Karena hari ini, gue mau buka sesuatu yang bisa jadi kunci buat ngerubah hidup lo. 3 pilar utama buat naikin kualitas hidup, finansial, dan mental lo ke level berikutnya. Bukan teori ribet, bukan motivasi kosong, tapi sesuatu yang udah dipraktekin banyak orang sukses di dunia dan bisa lo terapin juga. Pilar pertama ini gue sebut sebagai pilar mindset. Banyak orang yang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena pikiran mereka ngebatasin diri sendiri. Gue inget banget, dulu gue pernah di titik di mana tiap kali mau mulai sesuatu, suara kecil di kepala gue bilang, "Lo siapa? Bisa apa? Ntar juga gagal." Sampai akhirnya gue sadar kalau pikiran kayak gitu bukan cerminan kenyataan, tapi cuma tembok imajiner yang gue bangun sendiri. Lihat aja tokoh-tokoh kayak Elon Musk. Lo pikir gampang buat dia ngebangun Tesla pas semua orang bilang mobil listrik itu ide tolol? Atau Warren Buffett yang dari kecil udah belajar investasi pas orang lain sibuk main bola. Bedanya ada di pola pikir. Mereka ngelihat peluang di mana orang lain lihat halangan. Gue juga punya pengalaman pribadi yang ngebuktiin hal ini. Waktu itu gue pengen mulai bisnis kecil-kecilan, tapi tabungan gue tipis banget. Orang-orang sekitar nyaranin buat main aman, jangan ambil resiko. Tapi gue mutusin buat jalanin dengan mindset, kalau gagal gue belajar. Kalau berhasil, hidup gue berubah. Hasilnya, gue bukan cuma balik modal, tapi justru nemuin arah baru dalam hidup gue. Jadi apa yang bisa lo lakuin? Pertama, mulai sadarin pola pikir yang ngebatasin lo. Tulis di kertas apa aja kata-kata negatif yang sering nongol di kepala lo. Lalu tantang kata-kata itu dengan pertanyaan simple. Bener nggak sih ini? Atau cuma ketahutan gue doang? Kedua, isi otak lo dengan cerita sukses orang lain. Bukan buat minder, tapi buat buktiin kalau jalan itu mungkin. Ketiga, mulai ngomong hal-hal positif ke diri lo sendiri. Walau awalnya terasa aneh, lo bakal kaget gimana kata-kata bisa ngebentuk realitas. Dan ini baru pilar pertama. Bayangin kalau lo bisa nguasain 3 pilar ini secara bareng-bareng. Hidup lo bukan cuma berubah, tapi bisa jadi 180 derajat beda. Tapi sebelum kita lanjut ke pilar kedua, gue pengen lo komen di bawah. Apa mindset negatif paling kuat yang sering nahan lo selama ini? Tulis dengan jujur, siapa tahu dengan nulis, lo justru nemuin titik awal buat ngalahinnya. Karena di pilar kedua nanti, gue bakal tunjukin gimana cara bikin strategi nyata yang bisa nge-leverage potensi lo, bahkan kalau lo ngerasa sekarang lo nggak punya apa-apa. Gue janji, lo bakal kaget betapa gede efeknya. Jadi, stay tune. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, pilar strategi. Kalau pilar pertama soal gimana lo nge-frame pola pikir biar nggak ngebatasin diri, pilar kedua ini lebih ke gimana lo ngelakuin langkah nyata. Karena percuma punya mindset positif tapi nggak ada strategi yang jelas. Gue ingat banget kata-kata Warren Buffett. Risk comes from not knowing what you're doing. Resiko itu muncul bukan karena kita berani, tapi karena kita nggak punya strategi. Nah, disinilah bedanya orang yang asal nekat sama orang yang benar-benar bisa naik level. Gua kasih contoh nyata. Jeff Bezos waktu bikin Amazon, dia bukan cuma mikir, gua mau jualan buku online. Dia bikin strategi step by step. Mulai dari pasar paling kecil, bukunya dulu, lalu perlahan expand ke segala jenis produk. Kalau dia langsung pengen jadi toko online terbesar di dunia tanpa strategi, mungkin Amazon udah gagal dari awal. Pengalaman pribadi gue juga nunjukin hal ini. Dulu gue sempet nyobain bisnis tanpa rencana jelas. Cuma modal semangat, gue jalan. Awalnya rame, tapi nggak lama jeblok karena gue nggak punya strategi ngatur cash flow. Belajar dari situ, gue bikin sistem sederhana. Bikin target bulanan, atur aliran uang, dan pastiin setiap langkah ada backup plan. Dan hasilnya, bisnis gue bukan cuma bertahan, tapi tumbuh lebih konsisten. Sekarang, biar lebih gampang, gue mau kasih lo contoh strategi yang bisa lo terapin. Bahkan kalau lo ngerasa nggak punya modal gede. Konsep ini gue sebut leverage. Leverage itu ibarat tuas yang bikin lo bisa ngangkat sesuatu yang jauh lebih berat daripada kekuatan asli lo. Dalam hidup, leverage bisa berupa skill, jaringan, atau teknologi. Contohnya skill. Kalau lo jago bikin konten, lo bisa leverage skill itu buat dapetin audiens di media sosial, lalu buka peluang bisnis. Jaringan. Kalau lo kenal orang-orang yang tepat,
lo bisa dapetin akses ke peluang yang nggak semua orang punya. Teknologi, lo bisa pakai tools gratis kayak Canva buat desain, atau AI buat ngerjain hal yang tadinya butuh waktu berjam-jam, sekarang bisa selesai dalam hitungan menit. Actionable step buat lo. Pertama, tulis semua aset yang lo punya sekarang. Bukan cuma uang, tapi juga skill, relasi, atau akses ke platform tertentu. Kedua, tanyain ke diri lo, dari semua ini, mana yang paling bisa gue leverage biar hasilnya berlipat? Ketiga, fokus ke 1-2 strategi dulu. Jangan semua lo kejar. Karena orang yang ngejar semuanya, biasanya malah nggak dapat apa-apa. Sekarang, bayangin kalau lo bener-bener serius pakai strategi leverage ini. Bukan cuma hidup lo jadi lebih produktif, tapi lo juga bisa nyiptain peluang yang bahkan orang lain nggak nyangka. Dan sebelum gue lanjutin ke pilar ketiga, yang menurut gue adalah bagian paling powerful dari semuanya, gue mau lo tulis di kolom komentar. Apa aset terbesar yang lo punya sekarang, dan gimana rencana lo buat leverage itu? Jawaban lo mungkin bisa jadi inspirasi buat orang lain di sini. Karena di pilar ketiga nanti, kita bakal ngomongin soal konsistensi. Dan gue janji, ini adalah kunci kenapa banyak orang gagal meski punya mindset bagus dan strategi keren. Jadi jangan kemana-mana, karena ini bakal jadi turning point buat hidup lo. Sekarang kita sampai di pilar ketiga, pilar konsistensi. Mindset tanpa strategi cuma bikin lo jadi pemimpi. Strategi tanpa konsistensi cuma bikin lo jadi orang yang sekali ngebut lalu hilang arah. Tapi kalau lo punya konsistensi, sekecil apapun langkah lo, hasilnya pasti ngumpul dan ngasih impact besar. Thomas Edison pernah bilang, banyak kegagalan hidup dialami orang-orang yang nggak sadar betapa dekatnya mereka sama kesuksesan saat mereka nyerah. Gua suka banget kutipan ini, karena seringkali kita nyerah bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita nggak tahan untuk konsisten. Lihat aja contoh nyata kayak Elon Musk. Banyak orang ngelihat dia sekarang sukses dengan Tesla dan SpaceX. Tapi kalau lo gali lebih dalam, perjalanan dia penuh trial and error. Roket SpaceX meledak berkali-kali. Orang-orang bilang dia gila, tapi dia konsisten nyobelin lagi. Sampai akhirnya SpaceX jadi perusahaan luar angkasa swasta pertama yang sukses ngirim manusia ke orbit. Itu hasil dari konsistensi, bukan keberuntungan semata. Gue pribadi juga ngalamin hal ini. Ada masa di mana gue ngerasa stuck banget. Gue udah coba bisnis, investasi, bahkan belajar skill baru, tapi hasilnya nggak instan. Sempat kepikiran buat nyerah, tapi gue bikin komitmen kecil ke diri gue. Apapun yang terjadi, gue bakal terus jalan minimal 1 langkah setiap hari. Entah itu belajar 30 menit, bikin 1 konten, atau ngehubungin 1 orang baru. Dan ternyata, langkah kecil itu yang bikin gue bertahan dan perlahan ngelihat hasil nyata. Jadi kalau lo sekarang lagi ngerasa capek, stuck, atau bahkan pengen berhenti, ingat ini. Konsistensi kecil lo hari ini bisa jadi fondasi besar buat hidup lo besok. Actionable step buat lo. Pertama, pilih 1 hal yang benar-benar penting buat lo. Jangan semua hal lo kejar sekaligus. Kedua, bikin target kecil yang realistis. Misalnya, kalau lo mau mulai nulis, cukup target 200 kata per hari, bukan langsung 5.000 kata. Ketiga, track progress lo. Bisa pakai jurnal, aplikasi, atau sekedar catatan manual. Karena saat lo ngeliat progress, sekecil apapun, itu bakal ngejaga motivasi lo. Gue mau lo coba jawab di kolom komentar. Hal apa yang lo siap lakuin secara konsisten selama 30 hari ke depan, sekecil apapun itu. Karena bisa aja hal kecil itu jadi pintu masuk buat perubahan besar dalam hidup lo. Dan gue mau bikin lo penasaran sedikit. Bayangin kalau 3 pilar ini, mindset, strategi, dan konsistensi, lo jalanin bareng-bareng. Gimana hidup lo bakal kelihatan dalam 1 tahun ke depan? Jawabannya bakal kita rangkum di bagian penutup nanti, yang gue janjiin bakal bikin lo ngelihat hidup lo dari sudut pandang yang baru. Jadi stay sampai habis ya, karena ini bagian yang paling penting. Sekarang kita sampai di bagian penutup, dan ini adalah momen paling penting. Karena di sini, gue mau ngajak lo untuk nyatuin semua yang udah kita bahas. Mindset, strategi, dan konsistensi. Coba lo bayangin kalau 3 pilar ini lo pegang erat bareng-bareng. Mindset ngasih lo arah dan kekuatan batin. Strategi ngasih lo jalan yang jelas. Dan konsistensi
jadi bahan bakar yang bikin lo tetap jalan walaupun capek, ragu, atau bahkan hampir nyerah. Steve Jobs pernah bilang, orang yang cukup gila untuk percaya bahwa mereka bisa mengubah dunia adalah orang-orang yang benar-benar melakukannya. Itu bukan cuma soal jenius atau punya modal gede, tapi itu soal berani punya mindset yang beda, strategi yang jelas, dan konsistensi buat ngejalaninnya. Gue percaya, dalam diri lo ada potensi gede banget yang mungkin belum lo gali habis-habisan. Gue sendiri ngalamin. Dulu, gue sering mikir, apa benar gue bisa punya hidup yang lebih baik? Apa benar gue bisa keluar dari lingkaran gagal yang itu-itu aja? Jawabannya baru muncul setelah gue benar-benar nerapin 3 pilar ini. Bukan cuma teori, tapi gue jalanin hari demi hari. Dan ternyata, perubahan itu nyata banget. Gue tahu, lu juga punya mimpi besar. Entah itu pingin punya kebebasan finansial, ngebahagiain keluarga, atau sekedar bisa hidup dengan tenang tanpa dihantui rasa cemas tiap malam. Semua itu mungkin banget lo raih asal lo mulai nerapin 3 pilar ini dari sekarang. Actionable step terakhir dari gue, mulai hari ini tulis di kertas atau catatan lo 3 hal ini. Pertama, mindset apa yang pingin lo perkuat. Kedua, strategi apa yang paling relevan buat kondisi lo sekarang. Ketiga, hal kecil apa yang siap lo lakuin secara konsisten mulai besok. Simpan catatan itu, tempel di tempat yang gampang lo lihat setiap hari. Sekarang, gue pengen lo jawab di kolom komentar. Dari 3 pilar ini, mana yang paling pengen lo fokusin dulu dan kenapa? Karena bisa aja, jawaban lo di komentar jadi inspirasi buat orang lain yang lagi sama-sama berjuang. Dan gue mau lo ingat satu hal sebelum video ini selesai. Perubahan besar dalam hidup bukan soal siapa yang paling pintar atau paling bertalenta. Tapi siapa yang berani mulai, siapa yang punya strategi, dan siapa yang tahan buat konsisten. Itu kuncinya. So, lu udah siap belum buat benar-benar ngambil alih hidup lo dengan 3 pilar ini?